Kita lanjut yang masih berhubungan jo yang patang ke ibu hadis-hadis tentang puasa, lanjutan yang ke patang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita awali majlis kita di subuh hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan masih berkaitan dengan hadis-hadis tentang ibadah puasa. Lanjutan pembahasan kita di Sabtu yang kepatang. Bab 223, bab perintah bagi orang berpuasa untuk menjaga lisan dan seluruh bagian tubuhnya dari segala pelanggaran, caci maki dan yang lainnya. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah mengkaji tentang dianjurkan di dalam ibadah puasa itu mentakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Disunnahkan kita makan sahur sesuai dengan sabda Nabi, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kamu karena pada sahur itu ada keberkahan. Di antara keberkahannya menguatkan kita puasa. Kemudian waktu sahur itu juga adalah waktu yang berkah. Salah satunya adalah waktu terbaik kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dianjurkan kita berbuka, dan Nabi SAW telah mempraktikkan bahwasanya cara berbuka beliau sangat-sangat sederhana, tidak berlebihan. Masih ingat ibu jawab beliau buka? Yang pertama dengan rutab. Rutab itu kurma basah, kurma mudu. Kalau tidak ada rutab, kemudian dengan tamar, dengan kurma yang lah matang. Nah, kurma yang biasa kita celiak kini. Kalau tidak juga ada dengan air saja. Begitu sederhana. Nah, artinya jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam persoalan berbuka yang menyebabkan kemudaratan untuk diri awak. Baik mudaratnya untuk fisik kita maupun untuk ibadah kita setelah itu.
Para banyak orang yang terlalai salat maghribnya, bahkan tidak qiyam Ramadan, tidak salat tarawih dia gara-gara kekenyangan. Jadi sederhanalah dalam urusan berbuka puasa. Kemudian doa juga dianjurkan ketika berbuka itu. Kalau Nabi mengatakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dibaca ketika awak berbuka. Jadi perbanyak baca doa Bapak Ibu. Nah, kita lanjut pembahasan kita di subuh hari kini tentang perintah bagi orang berpuasa menjaga lisannya, anggota tubuh yang lainnya dari segala pelanggaran, caci maki dan lain. Nah, pembahasan ko Imam An-Nawawi menukilkan dua buah hadis. Kami bacakan dulu. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang-ulangi ibu-ibu jawapan kami. Kalau nama Nabi disebut di hadapan awak, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa itu. Taruh ibu. Sekian awak kita baca Rasulullah dalam majlisku, sekian puluh pahala bersalawat awak. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia berkata-kata kotor dan jangan juga berteriak-teriak. Apabila seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah kepadanya, sungguh aku sedang berpuasa. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah juga ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan kata-kata dusta itu, maka Allah tidak membutuhkan dia dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkan kata-kata dusta dan bertindak bodoh. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam pembahasan kita di awal-awal dulu, kita telah menyampaikan orang yang berpuasa ke Bapak Ibu seharusnya menjaga dirinya dari dua hal yang membatalkan. Masih ingat Ibu? Ada dua tu. Yang pertama yang membatalkan kesahan puasa, yang membatalkan sahnya puasa awak, yaitu menjaga diri dari tak makan, tak minum, tak berhubungan suami isteri di siang hari Ramadan. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari yang membatalkan pahala puasa.
Nah, kategori pertama ko insya-Allah banyak orang yang sanggup melakukan. Artinya menjaga diri ibu dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami isteri di siang Ramadan, itu tidak susah dah. InsyaAllah tidak susah bagi nan puasa. Tetapi ibadah puasa itu tidak sekedar itu. Walaupun kalau nanti go tu dijaga, sah puasa awak iyo. Tapi tentu ingin awak puasa kita ko balabu. Orang menggalih sih ibu. Ya, jangankan rugi balik modal jangan sampai. Saknya ingin apa? Untung. Apa itu? Nah, awak lah panik-panik puasa ko. Lah panik menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Lah panik menahan nawi tidak minum dari subuh sampai maghrib. Menahan syahwat dari hubungan suami isteri, mohon maaf, dan seterusnya. Kemudian lah buku awak indah ada balabo galih kau. Ya sekadar lapar jo itu set. Kalau kecil Nabi bara banyak orang puasa tak ada yang dapat dari puasanya kecuali lapar jauh saja. Baik kau bisa model itu disebabkan karenanya tidak menjaga dirinya dari hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa. Nah, Nabi mengatakan di hadis pertama tadi, kalau kalian puasa, maka fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Nah, kalau kecil orang awak kata-kata kumuah, kata-kata yang indah beradab, perkara lisan kok. Wala yaskhab, jangan juga berteriak-teriak, mari-ariak de emosi. Karena memang ibu puasa ko paru lita ko memancing emosi dia nah. Jadi ada 3 orang jangan cuba-cuba dia gaduh-gaduh aku. Pertama, orang tersasak kaya. Jangan gaduh-gaduh. Nalah tersasak mana kau pegarah-pegarahannya kan? Bangkit emosinya. Dan kedua, orang sedang litak. Yang ketiga, orang yang ketiga orang sedang tekan tua. Dan kampe orang sedang puasa. Ya, sama je litak tadi. Bulan puasa ko yang memancing emosi ko banyak zat. Nan anak lah, nan cucu lah. Nan awak di balai lah, awak di jalan lah. Kalau tak sabar-sabar, mau upik-upik awak rasanya. Nah, kecik Nabi, wala yaskhab. Hati-hati. Jangan teriak-teriak. Jangan mau upik-upik. Bahkan kalau ada orang yang mengajak kita, apabila ada orang yang mencela awak, atau mengajak kita bercakap, jangan layani. Kecian ganyo, agak cengenyo. Mohon maaf, bos sedang puasa. Tapi jangan kecil Allah, kini yang buat puasa, sampai kau malam buat selesai. Tak lama itu. Dalam riwayat lain dikatakan 2 kali, inni saim, inni saim. 2 kali mengatakan ni saim itu. Baku 2 kali, cik sebagian ulama, inni saim, aku sedang berpuasa. Dan pertama, kecian kau orang yang mengajak kita bertangkar tadi, dan mengajak kita ribut tadi, yang mencela awak tadi. Kemudian inni saim yang kedua, aku sedang berpuasa yang kedua, kadiri awak. Urik-urik dah dua tu. Ambo sedang puasa, jangan sampai bertangkar jauh orang, jangan sampai mari-ari, jangan sampai segala macam. Karena itu bisa merusak pahala puasa. Apalah yang namanya baduto. Kau kecil Nabi hadis kedua, malam yada qawlazu, siapa yang tak meninggalkan duto. Nah, duto di hari
Selain puasa saja lah dilarang oleh Allah. Bahkan termasuk tanda orang yang munafik, apalagi di bulan puasa. Kadang ada duto yang syar'i ibu-ibu. Duto yang tanda kutip Islami. Itu duto memakai kata insya-Allah. Oi, datang besok ke rumah hamba yo acara insya-Allah insya-Allah. Tapi insya-Allahnya lah matinya insya-Allah mau datang dah. Jadi orang kalau kadang deklah biasa meritu. Kalau orang mengucapkan insya-Allah, gua ragu awak yo kedatangnya atau indak gua. Sejatinya itu kalimat insya-Allah itu diucapkan awak memang kemungkinan besarnya datang. Kecuali ada hal-hal yang tiba-tiba yang tak dapat di awak yang membuat kita betul-betul tidak bisa datang. Itu baru kalimat insya-Allah. Jadi hati-hati mengucapkan kalimat insya-Allah. Ucapkanlah kalimat insya-Allah itu di saat-saat awak memang kemungkinan besarnya akan bisa memenuhi. Jangan dek gara-gara malu ke orang bapa ibu-ibu sehingga awak berduktor ke orang. Karena kebiasaan banyak orang kamar itu. Ya. Biarlah namanya nyusanangan nanti orang di awal tapi akhirnya orang kecewa. Seharusnya tidak begitu. Biarlah awak baik-baik di awal, batarih tarang di awal, agak kecewa orang di awal, dibandingkan kini awak bermani-mani kecewanya biko. Nah, cak begitu lek. Contoh, orang mau undang awak, orang warok mana kita datang. Arok mana? Kalau tidak datang awak mungkin kurang benar rasa acara tu. Kerana awak mungkin dianggap tokoh segala macamnya. Kemudian nyo datang ke rumah kita, nyo sampaikanlah maksud tujuannya, nyo harapkan kedatangan awak. Padahal sebenarnya di hari nan sama, di waktu nan sama, kita juga punya acara yang tidak bisa ditinggal. Persis jo harinya, waktunya jo acara orang ko. Mana pilih ibu? Kecean tak bisa atau kecean bisa tapi nanti tidak datang? Mana banyak kita lakukan? Banyak orang nyo apa namanya sagan membuat orang kecewa, nyo kecean nyo. Ayo insya-Allah lah. Nak datang gua lah pada anggotnya tu. Insya-Allah. Tapi pas acara tidak datang. Makanya ada orang mengatakan ibu-ibu lebih baik tiba-tiba datang dibandingkan tiba-tiba tidak datang. Kalau tiba-tiba datang, orang marah, lai ka datang si anu, agak ragu. Tiba-tiba awak datang, tak tangguhan senang hatinya dah. Itu namanya lebih baik tiba-tiba datang daripada tiba-tiba tidak datang. Orang lah harap, orang lah persiapkan tendanya, lah siapkan niko segala macam. Tiba-tiba apa tu yang diwakilkan ke wakil. Banyak dia acara-acara mereka itu. Dalam puasa, malam yadak qaul zur. Siapa yang nak meninggalkan perkataan dusta. Kemudian lain wal jahla, meninggalkan perbuatan yang bodoh, yang sia-sia, yang tak ada gunanya, yang tak berfaedah, yang seharusnya di bulan puasa apalagi di bulan Ramadan waktu itu lebih mahal daripada ameh dan nyo tak akan tahu ulang lagi. Lagi bisa je berulang bulan Ramadan ke ibu. Mari bisa. Lah habis Ramadan 4 balik sampai 5 kok kini Ramadan tahun besok tahun balalai. Boleh sampai 6 lah. Tak ada nambah ulang kini. Maka sejatinya minimalisirlah waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah atau kurang berfaedah. Ada lo istilahnya orang ngabuburit. Bahasa Minang yang ngabuburit ke ibu. Ngabuburit ke bahasa orang Sunda. Jalan-jalan sore-sore, keliling-keliling cari pembukuan. Kalau lain sekali-sekali tentu dah baar.
Tapi kalau hampir tiap hari, ya, jam 4:30 hari barulah keliling-keliling. Tebiko pulang jam 6:15. Tiap hari macam itu. Mangan. Habis waktu dah itu Ustaz. Ya. Atau malam-malam bukannya dengan mengisi dengan qiyam Ramadan, baca Quran, tahajud segala macam, malah bertanggang sampai malam-malam hari. Nah, kemudian siangnya babalik je lalu. Lalunya kelebihan. Siap sahur lalu, bahkan kadang nak sembahyang subuh. Bila jagonya? Amu asa biko dua tu asa. Barang tinggal sembahyang. Subuh hinda, dua hinda. Gara-gara apa? Tadi malam babian waktu bertanggang. Akhirnya sebenarnya ibu, tadarus tu sebenarnya bagus ya. Tapi jangan sampai lari-lari mana. Tadarus sampai jam 12 malam, sampai 12:30. Tapi pas sahur ke subuh lah. Kalau ikut orang yang prioritas amalnya tidak ditentukan. Suatu kali ibu, ada seorang sahabat yang semangat banget salat tahajud ya. Semangat. Tetapi terlewat sembahyang subuh, tak ada nampak subuh di masjid. Ditanyalah oleh Umar ke isterinya, "Mana si fulan? Biasanya lai subuh berjamaah di surau." Kecik bininya, "Tadi malam nyobat bagadang sembahyang tahajud wahai Khalifah Umar." Kecik Umar, tidak selayaknya yang melakukan itu. Kalau tahajud kok tak bertanggang-tanggang tahajud. Apalagi bertanggang hendak melakukan hal-hal yang kurang ada faedahnya yang menyebabkan tidak maksimal ibadah di siang Ramadan. Nah, jadi tugas awak dalam ibadah puasa kau jangan hanya sekadar menjaga hal yang membatalkan puasa, jaga diri dari nan merusak pahala puasa. Jaga lisan, jaga telinga. Kalau ada orang munjang-munjang, paisalah awak. Kalau pandai tak bisa awak mencegahnya, paisah. Jaga mata, jangan sampai mencari hal yang diharamkan oleh Allah dan seterusnya. Jadi seluruh anggota tubuh kita yang lain ikut juga dipuasakan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ujung-ujungnya kecik Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'aman wa syarabah. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan minumnya. Artinya Allah tidak ada bagi pahala tuannya. Tak balabu kali tadi. Nauzubillahi min